We Hope Listener, sesaat lagi kita akan mendengarkan suara gembala bersama Pendeta Wiweko Mulyono STH dari Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Selamat mendengarkan. Shalom. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama dengan iman dengan suara keras. 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Teruskan. Supaya semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Katakan amin. Jadi kalau kita membaca ayat ini, ada sesuatu yang paradok yang kita akan mengerti. Yang pertama, Tuhan berkata, Tuhan membangunkan Pondok Daud. Kenapa enggak Tuhan bangunkan Pondok Musa, Tabernakel Musa yang lebih hebat, yang dibangun dengan semua sarana yang terbaik? Kenapa Tuhan bilang tidak membangunkan Pondok Musa? Atau dia berkata, aku akan membangunkan kembali Pondok Salomo, Tabernakel Salomo? Tidak. Tapi dia berkata, aku akan membangunkan kembali Pondok Daud. Kenapa Pondok Daud sih? Setelah gembala pembina kita berkata kalau restorasi Pondok Daud itu menjadi DNA gereja kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ada yang sangat istimewa tentang Pondok Daud ini. Kenapa Tuhan mau bangun kembali? Yang pertama saudara, Pondok Daud itu berbicara ada tabut Tuhan di dalamnya. Tabut Tuhan yang menjadi sentral di dalam pertemuan-pertemuan di Pondok Daud. Tabut Tuhan itu gambaran kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu gambaran dari kemuliaan Tuhan. Kehadiran tabut Tuhan gambaran Tuhan menyertai. Pondok apapun yang dibangun seindah apapun, kalau tidak ada tabut Tuhan di dalamnya, semuanya menjadi tidak berarti. Saudara, apapun yang kita bangun di dalam hidup kita, baik itu pelayanan, baik itu ibadah, kebaktian, apa saja namanya. Tapi kalau tanpa kehadiran Tuhan, tanpa Roh Kudus hadir di dalamnya, semuanya tidak ada artinya. Amin Bapak Ibu. Tetapi setiap pelayanan yang kita bangun, keluarga kita bangun, semua aspek hidup kita bangun. Tapi kalau ada tabut Tuhan, kalau dalam perjanjian baru ada Roh Allah di dalam kita, semuanya menjadi indah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Pondok Daud itu Daud sendiri yang membangun. Dia membangun pondok yang sangat sederhana. Pondok yang relatif sangat sederhana. Tapi Tuhan suka. Saudara, biar hidup saya, hidup saudara, kita membangun rohani kita. Dan Tuhan suka. Siapa yang rindu Tuhan suka atas hidup kita? Katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Restorasi Pondok Daud berbicara doa, pujian, dan penyembahan. Sudah saya perhatikan, Pak Niko bilang begini, nanti kita akan melihat di masa Pentakosta ketiga ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Restorasi Pondok Daud itu terjadi. Artinya semua style ibadah pelayanan diwarnai oleh doa, pujian, penyembahan. Yang kedua, ini menjadi alat Tuhan untuk mengalami penuaian jiwa-jiwa. Katakan amin. Sudah saya belakangan ini suka buka YouTube, terutama YouTube yang bersifat kebangunan rohani. Saya melihat di Ethiopia, di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Prancis, di Amerika, mereka mengadakan satu kebaktian, satu pertemuan
Bukan di dalam gedung, tapi di luar gedung. Di tengah-tengah pusat kota. Di tempat-tempat perbelanjaan, di mal-mal. Di bandara-bandara. Tempat-tempat umum. Mereka bikin kebaktian, bikin revival. Dan ratusan orang mulai membawa dirinya bertobat ke altar dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita lihat semuanya tidak ada pengkhotbah yang terkenal. Tidak ada pengkhotbah yang luar biasa. Semuanya dari orang-orang yang sederhana. Tapi karakter yang saya lihat adalah mereka membawa doa, pujian, penyembahan. Memenuhi kota itu. Maka terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Saudara, kalau gereja kita memiliki DNA doa, pujian, penyembahan. Saya percaya gereja kita salah satunya gereja yang mengalami penuaian jiwa-jiwa. Yang percaya angkat tangan, saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Panggil nama Tuhan Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Restorasi Pondok Daud itu tidak pernah lepas dari satu pribadi yang namanya Daud. Sudah saya baca kitab di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nama Daud itu sangat terkenal. Di perjanjian lama begitu terkenal. Di perjanjian baru Daud juga begitu terkenal. Yang kedua, Daud itu orang pilihan Tuhan. Sampai ada ayat berkata begini. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kita baca bersama-sama yuk. 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Katakan amin. Saudara-saudara rindu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan bicara kepada Daud sama Tuhan bicara kepada kita. Siapa yang rindu menjadi hidup berkenan di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi saudara. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari di perjanjian lama maupun perjanjian baru, minimal ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh Daud yang sangat istimewa. Yang Tuhan mau kita dengar. Yang pertama, Daud itu orang yang paling memiliki hati yang taat sama Tuhan. Tuhan suruh apa, Tuhan perintahkan apa, Daud melakukannya. Daud mengerjakannya. Sampai tadi ayatnya berkata, Aku menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hadapanku, yang melakukan segala kehendakku. Hatinya taat sama Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Bukan ukuran kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi berapa banyak kita selalu taat sama firman Tuhan. Itu yang berarti bagi Tuhan. Katakan amin. Kalau kita menjadi orang Kristen sudah 20 tahun, sudah 15 tahun, sudah 30 tahun. Tapi kalau Tuhan melihat hidup kita, tidak ada ketaatan di dalamnya. Saudara, hidup kita tidak ada artinya. Tapi berapapun usia kekristenan kita, kalau kita taat sama Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, saya percaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau taat sama Tuhan? Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, Daud itu memiliki kesukaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu dia suka orang yang memuji Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup bagi Daud. Tuhan mau doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup saya, menjadi gaya hidup saudara. Katakan amin. Ini penting sih.
menjadi gaya hidup setiap anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita tuh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Biasanya di saat-saat kita senang. Waktu hati kita senang mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi waktu suasananya tidak baik, kita tidak pernah muncul doa pujian penyembahan kita. Tapi Tuhan mau apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita hadapi, kesukarankah, kesulitankah, Tuhan mau doa pujian penyembahan menjadi warna hidup saya dan hidup saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, Daud itu memiliki hati yang tidak mau membalas jahat dengan jahat. Saya membaca satu peristiwa yang buat saya sangat istimewa. Alkitab berkata waktu di pegunungan En-Gedi, Saul bersama 3.000 pasukannya. Dia menyerang Daud, ingin membunuh Daud, mencabut nyawa Daud. Ingin membinasakan Daud. Waktu sampai di pegunungan En-Gedi, Alkitab berkata Saul ingin membuang hajat. Dia masuk kepada sebuah gua dan dia membuang hajat di situ. Tanpa sepengetahuan Saul, di belakang gua itu ada Daud dan pasukannya. Saul tidak tahu orang yang dicari yang ingin dibunuh, orang yang dicari yang ingin dibinasakan ada di belakang dia. Daud namanya. Panglima-panglima Daud, tentara Daud, pasukan Daud berkata kepada Daud, ini waktunya kamu membalas, membinasakan Saul. Orang yang memusuhi kamu, orang yang membuat hidupmu terancam. Sikat, habisi. Ini Tuhan sudah serahkan kepada kamu Daud. Tapi Daud berkata kepada pasukannya, jangan berbuat jahat, jangan bunuh dia. Karena dia orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ini ada satu pembelajaran rohani buat saya dan saudara. Makanya ada Alkitab berkata, jangan berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Kalau Daud melakukannya, kalau Daud menurut membunuh Saul di goa tersebut, membalas jahat dengan jahat, membalas maki dengan maki, membalas kutukan dengan kutukan, Daud tidak menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Daud mengambil ujung jubah, menggunting ujung jubah Saul. Begitu Saul selesai hajat, Daud keluar. Dan Daud menemukan Saul. Daud berkata, Tuhan, kenapa engkau mau membunuh aku? Kenapa engkau mau membinasakan aku? Aku tidak berdosa kepadamu. Aku tidak bersalah kepadamu. Nih lihat, ujung jubahmu aku potong. Artinya kalau aku mau membunuh kamu, begitu mudah aku membunuh kamu. Kalau aku ingin membalas yang jahat dengan jahat, sangat mudah bagiku. Tapi aku tidak melakukan itu semua. Karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Alkitab mencatat sesuatu yang mencengangkan hati saya. Waktu Saul mendengar perkataan Daud, Saul histeris. Saul menangis. Saul menangis sejadi-jadinya. Ayatnya berkata, Daud, bukan kamu yang salah, tapi aku yang salah. Aku yang salah. Kamu yang benar. Kamu membalas kejahatanku dengan kebaikan. Daud memiliki hati seperti itu. Saudara, saya tidak tahu dalam kehidupan saudara. Mungkin ada orang yang memusuhi saudara. Ada orang yang menginginkan saudara bangkrut. Ada orang yang menginginkan saudara jatuh. Ada orang yang menginginkan saudara hancur hidupnya. Tapi dengar pesan Tuhan, jangan balas jahat dengan jahat. Jangan balas buruk dengan buruk. Maki dengan maki. Serahkan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Sebab Tuhanlah yang memiliki pembalasan. Tuhan mau membuat saya dan saudara. Kalau ada orang yang menginginkan kejatuhan saudara, jangan kutuk orang itu. Tapi kita berkata, aku akan melakukan kebaikan untuk mengalahkan kejahatan. Yang setuju angkat tangan itu. Kasih katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Kita baca Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Katakan amin. Ternyata Daud orang yang berkenan sama Tuhan. Pernah jatuh di dalam hidupnya. Berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara. Mungkin ada di antara kita
telah jatuh dalam dosa. Tapi dengar pesan Tuhan, Daud tidak kebal untuk tidak berbuat dosa. Daud jatuh di dalam dosa. Tapi apa yang dilakukan Daud adalah, tatkala waktu Nabi Nathan mendatangi Daud, Nathan tuding Daud berkata, kamu orangnya yang berbuat dosa, yang berbuat jahat, yang menyakiti hati Tuhan. Yang hebat saudara, Daud ini seorang raja. Daud ini sangat terkenal. Raja yang paling disegani di seluruh Israel. Raja yang paling dihormati di negara-negara sekitarnya. Daud waktu dituding berbuat dosa, Alkitab berkata, Daud tidak membela diri. Banyak orang Kristen kalau dituding kesalahannya suka membela diri. Daud tidak menyalahkan orang lain. Tidak membuat orang lain menjadi kambing hitamnya. Tapi Daud berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, segala dosaku, segala kesalahanku, kejahatanku, aku akui di hadapan Tuhan. Aku akui, aku tidak sembunyikan. Aku tidak simpan-simpan. Tapi aku akui di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Daud bertobat, Daud berbalik sama Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19 menulis, barang siapa yang kukasihi, aku tegur orang itu. Hendaklah kamu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ayat ini penting bagi kita. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, kalau suatu saat kita semua sedang ditegur oleh Tuhan, jangan bela diri, katakan amin. Saudara. Tapi mengakui di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Dan Tuhan mengampuni Daud. Ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan, merasa teringat. Tuhan ingatkan kesalahan kita. Jangan keraskan hati kita. Bertobat, berbalik sama Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau bertobat berbalik sama Tuhan, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Biar pesan Tuhan ini kita taruh di hati kita. Dan kita hidup melakukannya. Biarlah Tuhan menjadikan saya dan saudara Daud-Daud modern di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Dan Daud diberkati Tuhan dari masa muda sampai masa tua. Hidupnya ditutup dengan kemuliaan. Indah luar biasa. Ada orang Kristen masih mudanya rohani. Begitu semakin tua, semakin rusak. Tapi Tuhan mau, kalau kita pernah berbuat salah, mari kita lakukan akhir hidup kita dengan pertobatan dan memuliakan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus. Biar musik saja dengan lembut. Bapak terima kasih. Jadikan hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang taat. Hidup yang dengar-dengaran akan firman Tuhan.
biar doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan, tidak bisa membalas anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Yang bisa kami lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Biar itu menyenangkan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami berjanji Tuhan, kalau ada orang yang mau berbuat jahat kepada kami, mau menghancurkan, mau merusak hidup kami tidak balas dengan kejahatan, tapi kami balas dengan kebaikan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kalau kami pernah jatuh seperti Daud pernah jatuh dalam dosa, biarlah kami memiliki keputusan dengan segenap hati. Kami bertobat, kami berbalik sama Tuhan, dan kami minta ampun sama Tuhan. Tuhan telah mengampuni kami. Demikianlah telah kita dengarkan bersama program Suara Gembala yang telah disampaikan oleh Pendeta Wiweko Mulyono STH dari Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati.